Dekorasi di gedung dibawa ke rumah. Gimana sih? Kita lihat prosesnya. Ini untuk pemasangan panel backdrop utama, kita pakai triplek semua bahannya, kita rangkai pakai murbaut. Kita nggak pakai panel besi di belakangnya. Ini konstruksi untuk lorong. Kita pakai murbaut juga. Ini full triplek semua ya. Untuk di backdrop utama pelaminan itu kita nggak pakai panel besi lagi, tapi kita pakai stud-stud kayu di belakangnya. Nah, ini proses untuk berdirikannya. Nah, untuk berdirikan backdrop itu di belakangnya juga kita ada backdrop lagi. Nanti tinggal dikasih isian. Nah, ini isiannya potongan triplek yang backdrop utama itu buat nutup di bagian dalamnya. Kita sekrup aja dari depan. Untuk motifnya kita bikin pakai cat 3 warna. Ada warna Fontana, cameo, dan krim, warna putih tulang. Nah, terus kita tinggal sekrup aja, tutup langsung dari depan. Untuk bagian belakangnya nanti kita lihat ya. Nah, ini untuk rangka besi silindris ya. Kita nggak pakai besi tapi pakainya plywood juga, triplek juga. Itu kita pakai yang tebal 1,5, kita rangka bentuknya silindris kayak gitu. Kita bikin tinggi dekornya itu 3,5 meter. Nah, kalau tampilan dari dekatnya kayak gini, itu untuk yang atas itu untuk nanti untuk pasang lampu chandelier itu. Nah, nanti untuk di belakang silindris kita tutup juga. Nah, ini untuk bahan styrofoamnya kita pakai tebal 3 mili. Ini pakai styrofoam keras untuk mengcover bagian backdrop utama, nanti kita tempel di depannya. Nah, itu chandelier kita lagi pasang, ada yang udah kepasang juga. Untuk pemasangan chandeliernya nanti tinggal digantung aja ke atas. Terus ini untuk bahannya, nah ini kita sesuaikan ukurannya, bikin foamnya sesuai dengan tripleknya. Terus kita tinggal cover aja di depannya pakai tempelnya, tinggal dipakai staples atau lakban kertas juga bisa. Nanti bagian sambungannya kita tutup pakai lakban kertas juga. Terus nanti kita tinggal cat lagi biar kelihatan nyambung. Nah, ini prosesnya bawah tuh udah dilakban kertas semua itu. Nah, ini lagi mau coba proses pasang. Nah, itu lagi dilakban ini. Nah, prosesnya kayak gitu kurang lebih. Jadi belakang itu udah pakai rangka triplek. Jadi yang styrofoam ukir-ukir tuh cuma buat mengcover depannya aja. Nah, ini untuk nyambungnya itu pakai tusuk gigi, tusuk sate maksudnya. Nah, ini untuk tampilannya memang modern Jawa ya, jadi ukirannya Jawa tapi stylenya modern, pakai lampu chandelier, ukir-ukir modern, ada motif marmer juga. Untuk konstruksi ini backdrop triplek itu kita harus sekrup ke panggung ya, kalau panggungnya kayu, terus belakang harus pakai kayu usuk yang ukurannya 4x6 untuk kekuatan, jadi nggak boleh harus sampai goyang baru keker, baru kita bisa pasang-pasang yang lain. Pertamanya kita harus kuat dulu konstruksinya. Ini untuk pemasangannya sayap samping, prosesnya masih tetap berlanjut kayak gitu, sama aja pakai lakban kertas. Terus kalau mau pakai staples berarti pakai kawat dulu, dililit kawat terus staples. Nah, ini untuk pengecatannya tekniknya kita cuma pakai kresek aja, dicocol-cocol kayak gitu. Kita pakai di 3 warna tuh, ada yang pakai Fontana, ada yang cameo putih tulang, tadi ada yang warna krim juga. Prosesnya kayak gitu kurang lebih ya, teman-teman bisa bikin sendiri kok, gampang. Tinggal didasarin pakai yang putih tulang dulu, nanti ditotol-totol pakai kresek, dibuntel-buntel gitu, nanti 3 warna aja yang penting dapat. Nah, ini untuk prosesnya dari kejauhan udah mulai kelihatan rapih ya. Itu untuk panggungnya kita pakai triplek melamin, belum rapi, belum bersih kan. Nah, ini untuk flooring jalannya kita pakai triplek dulu, tebal 1,5. Untuk samping listnya juga 5 cm kalau ketinggiannya. Kalau untuk ketinggiannya 5 cm juga. Ini untuk area akad di depannya, terus kemudian nyambung untuk dekor jalan, ada dekor lorong juga. Kita tangganya juga tinggi 30 cm. Nah, ini kayak gini kurang lebih, nanti sekitar 10 meter dari area akad itu untuk dekor jalannya, nanti di letter L ke sebelah kanan. Nah, ini untuk wedding gate-nya kita pakai full bunga keliling muter. Jadi untuk rangka besinya kita cover dulu pakai kayu reng. Ini untuk lorongnya, lorong jalan tadi waktu ngerakit cuma triplek aja. Untuk kaki-kakinya kita pakai kayu usuk kayu albasia ya, kayu alba. Nah, itu kayak gitu, tinggal sekrup aja. Nah, itu tadi untuk tutup murbautnya dari sana. Kalau untuk pemasangan murbaut tinggal dilepas aja, tutup bagian tripleknya. Udah mulai kelihatan untuk area akad. Nah, nanti ukirannya juga tinggal dipasang ke atas, nanti tinggal pemasangan ukiran. Nah, ini ukiran tinggal ditempel aja pakai tusuk sate dari depan. Harus center ya, yang jelas center panggung, center tenda, center ruangan, itu harus dicek semua. Jangan sampai masang tapi nggak center atau miring kayak gitu. Nah, ini tinggal ditancap aja ke styrofoam yang belakang. Untuk selanjutnya ini pemasangan dekor siraman, itu bentuk pilarnya itu udah buat dulu di rumah, nanti tinggal dimasukin. Nah, ini bawahnya belakangnya kosong, letter U kayak gitu. Nah, itu tinggal dimasukin ke triplek aja. Konstruksi triplek pasti teman-teman bisa lah untuk pasang triplek kayak gitu belakangnya. Yang susah adalah bikin
motif-motif styrofoam kayak gitu. Nanti kalau mau belajar kita belajar bareng. Nah ini tinggal dimasukin aja, terus sama dilakban sama ditusuk sate buat nyambungnya, terus nanti di staples juga pakai kawat biar nggak terbang ya, kayak gitu kurang lebih. Nah untuk siramannya nanti kita blocking bunga di bagian tengahnya, nanti ada lisplang juga di antara pilar ke pilar. Prosesnya seperti apa kita lihat habis ini prosesnya. Kita bawa juga pakai flooring 1. Nah ini risplangnya, kebetulan dekornya nggak selebar 3 meter karena minta diperkecil, jadinya diperkecil aja. Nah, ini sofa baru datang, sofanya kita pakai bahan blue rotan, untuk yang kursinya model kerang. Nah lanjut lagi untuk pemasangan risplangnya kayak gitu kurang lebih, tinggal dimasukin aja ke sela-sela, terus kita tancap pakai tusuk sate. Nah ini prosesnya untuk pemasangan Oasis, teman-teman pasti udah tahu ya, kita tinggal pakai raffia aja sih staples, tapi harus kuat ya, harus banyak, nggak boleh sampai goyang dan nggak boleh sampai nanti lepas kalau udah ditancap bunga. Ini proses untuk pemasangan photo booth, kita pakai tekstur nggak kasar-kasar gitu, kita bikin pakai kompon, motifnya sama kayak di pelaminan. Untuk lorong kita kerjain sampai malam ya, lembur nih. Nah, itu pemasangan Oasis juga di bagian lorong. Nah ini untuk dawet, untuk siraman nanti untuk dodol dawet. Nah ini kita udah mulai pemasangan Oasis untuk di area siraman, karena blocking Oasisnya harus banyak dan harus benar-benar biar bunganya nggak kering. Nah gitu kurang lebih, Oasisnya banyak banget ya harusnya itu. Nah ini untuk bunga-bunganya ada banyak juga, kita udah siapkan sekitar 150 pikok sama daun-daun, bunga lain, aster dan sebagainya kita siapkan untuk event yang spotnya banyak juga, harus banyak bunga aslinya. Yang penting tidak over. Nah ini proses bunga sudah terpasang semua. Kalau untuk bunga artifisial kita pakai yang artifisial premium. Untuk linknya banyak di Shopee, teman-teman bisa cari sendiri, yang pasti harganya agak berbeda dengan bunga-bunga biasa. Ini untuk vasnya, nah ini untuk fotonya juga kayak gini, kita pakai standing yang modelnya kita desain sendiri pasti ya, biar presentable, nggak cuma yang kayak foto aja dipajang. Nah ini foto boothnya udah jadi. Kalau bagian merangkai bunga terpisah aja, nanti bagian vlog lain ini kita kasih lihat proses hasil akhirnya. Kurang lebih foto booth terpasang seperti ini. Nah cantik kan. Ini model apa ya, modern banget gitu ya, nggak yang kayak dekor-dekor dulu gitu, rangkaian bunganya sama style desainnya. Nah ini perpaduan, kalau pelaminannya ada Jawanya ukirannya tapi ada modernnya juga. Matching enggaknya sih tergantung selera ya. Kalau kita sih sesuai request dari klien. Ini kebetulan dekornya desain request dari klien semua. Nah ini daun loro petalum, daun loro petalum itu, atau biasa disebutnya daun pitaloka atau amplas merah. Nah kita sambil kenal-kenal nama-nama daunnya juga di sini. Itu ada bunga kamelia, nggak tahu kamelia atau bukan, tapi nyebutnya kamelia sih kalau pesen gitu. Itu ada yang rusak, kita buang dulu kalau kayak gitu, nemuin yang rusak gitu. Itu aster warna ungu ya, ungu semu merah bela gitu ya. Nah itu daun moleka, itu pohon dari Australia, itu moleka, wangi, agak wangi daunnya. Nah terus lanjut lagi ada apa lagi, itu pikok warna ungu. Kalau atasnya itu aster warna salem, salem keunguan sih sebetulnya, bukan salem ya. Pikok agak aster agak ungu. Kalau yang salem itu berarti kayak yang, nah itu merah bela, itu ungu. Kalau salem nanti kita kasih lihat. Nah itu anggreknya kita pakai yang artifisial. Kalau mawarnya kita pakai artifisial juga. Casablanca juga artifisial. Nah itu ada cemara Papua. Kalau itu pakai cemara Papua, itu bentuknya kayak gitu, cemara Papua ya, kayak keris-keris gitu. Lili Casablanca juga pakai yang latex, pakai artifisial juga. Pioninya juga pakai artifisial. Terus apalagi ada bunga-bunga yang lain. Nah ini loro petalum, contohnya kayak gini nih, serut merah loro petalum kalau nama ilmiahnya. Ini pohon dari Cina, aslinya dari Cina itu pohon habitatnya. Nah ini kalau ini cemara wangi, dia wangi ya, getahnya wangi, kalau di kruas-kruas itu diputes itu baunya wangi, beda sama yang cemara Papua. Tadi yang atas itu cemara Papua, kalau yang itu cemara wangi. Sebutan sih, tapi kalau nama ilmiah, kalau nyebut tanaman itu harusnya nama ilmiah. Nah ini yang cemara Papua, bedanya kayak gitu. Itu kalau kita pesen aja biar nggak bingung. Nah itu daun ruskus, kita pesen ke
penjual bunganya, petani bunganya biasa nama apa gitu yang gampang dicerna sama petaninya. Petani juga suka bikin nama asal-asalan. Kalau ini daun sikat botol, lebih ke acacia ya, acacia, tapi ada bunganya. Bunganya tuh mirip banget sama sikat botol, makanya sebutnya sikat botol atau korok botol gitu. Kalau bahasa Jawa kan dikorok ya botolnya, dibersihin. Bunganya mirip sikat botol persis, makanya daun sikat botol. Nah ini ada pikok putih, kita pakai pikok putih, ada pom-pom kuning juga, pom-pom atau lollipop, ada yang bilang bunga pingpong. Nah ini amaranthus merah atau bayam-bayaman. Kalau ini simbar Jawa biasanya kalau nyebutnya orang-orang Bandungan Semarang. Tapi kalau saya sebutnya ekor naga atau nama ilmiahnya Epiprenum pinatum. Nah ini ekor naga, ini bagus nih buat rangkaian nih, gede bunganya, dikali-kali banyak kok kalau di Jawa Tengah. Nah, ini di bunganya pikok ungu. Nah kalau itu pikok mangsi ya, agak semu biru, ini sedap malam, baunya wangi banget. Yuk pom-pom putih kuning. Terus ini ada lagi aster merah ya, hampir mirip pom-pom sih tapi karakternya beda sih, ini lebih tipis gitu, mirip-mirip sama pom-pom putih. Nah lembut. Terus apalagi ada yang lain, ini andong hanjuang atau andong variegata putih ya. Ini kalau yang variegata putih kayak gini, ini jarang nih adanya di Bandungan Semarang. Nah ini andong merah di kuburan juga banyak ya, tapi di mana-mana banyak persebarannya kalau yang merah sih. Yang susah tuh yang putih. Ini ada tricolor Dracaena, kalau nama latinnya Dracaena tricolor, warna coklat. Biasanya ada warna hijau, ada warna merah. Kalau ini palem kuning ya, palem hampir mirip kelapa tapi kecil-kecil. Lanjut lagi, ini prosesnya untuk foto booth udah mulai kelihatan terpasang. Foto-fotonya pakai yang ukuran 5R, kita pakai jepit kayu, besi streamin pakainya. Ini itu ukurannya 5R, jadi nggak terlalu kecil, kalau orang lewat dari jauh juga masih agak kelihatan. Minimal 5R, kalau lebih gede lagi ya agak menuhin sih sebetulnya. Nah untuk welcome sign-nya kita pakai bahan triplek aja, cutting sticker. Ya ini contoh daun moleka tadi kalau kelihatan di tempat terang. Nah ini cemara wanginya nih, cantik kalau udah dipasang kayak gini ya. Ini loropetalum, jadi daun pitaloka atau serut merah. Nah itu anthuriumnya kita pakai latex juga. Murah kok, paling cuma 20 ribuan kok, di Shopee banyak. Dahlianya juga. Nah ini pom-pom ungu nih, suka banget warna ini. Di foto bagus banget. Nah itu amaranthus merah, contohnya kayak gitu, amaranthus merahnya. Nah ini Mas Teguh lagi pasang pikok ya. Nah ini ada daun yang unik nih di sini nih. Nah ini andong besi variegata. Kebetulan kita nanam di rumah ada sekitar 12 pohon, dia gampang banget tumbuhnya. Jangan lupa dilancipin dulu kalau mau dipasang, ujungnya dibeset pakai gunting, didorong aja udah langsung lancip kayak gitu kanan kiri. Tinggal tancap aja, kuat banget, direndam sampai 2 minggu juga bentuknya masih awet, sebulan kadang kalau nggak di tempat terang. Tinggal ujungnya kalau udah mulai kuning-kuning digunting aja ujungnya, ujung daunnya dibentuk lagi mirip kayak daun baru kalau mau dipasang. Terus selanjutnya itu pikok ungu, pikok putih. Nah ini untuk yang welcome wedding gate-nya hiasannya belum selesai ya, oasisnya kayak gitu, tinggal dililit aja ke besi pakai tali rafia. Ini ada daun yang unik juga di sini, ada pacar Cina atau apa nih, culam, daun culam, pacar Cina atau kemuning Cina ya, karena habitatnya memang dari Cina juga, nggak gampang rontok, meskipun udah kering juga daunnya bulet gitu. Nah itu asternya artifisial, dahlianya artifisial, ini daun pemecah angin. Kebetulan ini ada yang rusak belum dicek-cek ya daunnya, kalau kayak gitu nggak dipakai, yang rusak-rusak dilepas. Nah itu biasa di pinggir-pinggir jalan banyak ini daun ini. Ini masih proses banget ya, belum apa-apa ya, jadi masih agak berantakan. Nah itu ada ekor naganya, itu Epiprenum pinatumnya udah nampak di situ, bagus banget ya kalau buat juntai-juntai kayak gitu. Emang habitatnya juga dia juntai-juntai ke bawah kayak gitu sih. Nah ini Epiprenum pinatum atau ekor naga, bukan monstera ya, bukan monstera. Ini lokal Indonesian Pride. Di sungai banyak kok. Biasa itu habitatnya naik ke pohon jambe, pohon kelapa kayak gitu. Ini untuk backdrop entertainnya kayak gini, pakai besi kayak lidah api gitu. Nanti kalau udah jadi di akhir video udah kelihatan. Ini untuk ininya apa namanya,
lorongnya kayak gitu. Nah ini untuk entertain juga, untuk panggung musik nanti ada backdropnya kayak gini, pakai yang bolong aja, nggak pakai rapet-rapet di belakang, biar kalau ada pindah-pindah gampang tinggal diangkat. Terus ini tadi latex bahannya, ini ada anggrek juga, latex juga. Nah itu udah nampak foto boothnya, udah cantik banget, ada kotak amplopnya juga dikasih sign pengantin dan orang tua. Ini ada kursi siraman, nanti untuk di kursi siraman ada vasnya juga, meja bulat untuk siraman juga, itu pikulan dawet untuk dodol dawet, prosesi siraman juga. Nah ini udah mulai nampak dekor-dekornya, itu Masnya lagi pasang bunga ke atas ya, udah mulai kelihatan cantik ya. Ini pohon pakai bromelia, itu kita pakai pot, cuma pakai 3 pohon aja, harusnya pakai 5, cuma yang 2 lagi di karantina, jadi suruh fresh dulu, kita bawa cuma 3 pakai pot pohon bromelia ya, mirip nanas-nanasan. Ini buat dekor biasanya wajib sih pakai itu biar lebih berkarakter tamannya. Untuk inisialnya kita pakai styrofoam, cuma dicat hitam aja, cat hitamnya pakai cat air, mereknya Acrylux. Kalau cat-cat di backdrop kita merek Weldon, teman-teman browsing aja namanya di internet, banyak kok cat yang cocok buat dekor, cat apa gitu. Kebanyakan pakai cat air ya, kecuali kalau besi-besi pakai cat minyak. Kita tangganya pakai aluminium biar gampang dipindah-pindah, enteng, nggak berat, tapi nggak rekomendasi ya untuk yang pekerjaan berat kalau tangga aluminium ya, cuma buat yang ringan-ringan aja. Itu vasnya udah mulai nampak. Kalau ada yang mau link pembelian, komen aja di bawah, nanti kita kasih tahu link pembeliannya, beli di mana. Untuk vas kacanya itu tinggi banget ya, vasnya sekitar 120 cm, belum sama bunga. Kalau sama bunga udah 160-an, jadi gagah lah kalau buat dekor jalan pengantin. Itu posisi dekor siramannya udah mulai nampak di kejauhan. Ini buat panggung musik. Nah tadi backdrop yang buat entertain tinggal dinaikin ke atas panggung musik. Nah kita maju yuk, abis ini lihat ke dekor entertain kali ya, biar kelihatan. Ini untuk area akadnya nanti depan panggung, masih kotor ya, belum dibersihin. Ya biasalah, dekor kan nggak bisa rapi-rapi kalau belum selesai semua. Nah ini anggrek artifisial juga, bahannya latex, murah kok, paling 30.000 di Shopee satu tangkai. Pakai sakura juga. Nah ini yang agak lumayan nih, 50 ribuan nih. Nah ini murah, paling 16-17 ribu di Shopee, banyak. Peoninya, ini gladiolnya kita pakai artifisial juga. Ini agak lumayan juga nih harganya nih, sekitar 40.000 satunya. Tapi jumbo ya, buat dipasang tuh langsung ngeblok gitu. Kualitasnya bagus, beli di Jogja waktu ini di toko offline. Nah ini untuk rangkaiannya udah mulai kelihatan, ada lili latexnya juga. Ini untuk fotonya udah kelihatan. Ini pakai banner merek banner bahannya albatros ya, tapi gampang sobek ya. Rekomendasi sih pakai kain, cuma kalau pakai banner memang lebih tajam sih gambarnya sih. Yang penting yang matte ya, bahannya namanya kalau bannernya itu albatros, tapi harus dilakban sih biar enggak bolong-bolong gitu, sobek-sobek, soalnya bahan albatros itu gampang banget sobek. Emang kualitasnya bagus sih, nggak mengkilap, nggak mantul cahaya gitu, ngedoff matte gitu, jadi nggak di foto juga nggak ini. Nah kita kasih inisial juga, kasih quote, terus kasih brandingnya kita, kayu decoration, terus kasih quote juga. Ini kita request dari klien untuk quote-quote-nya kayak gini, kita harus siap ya bikinin yang kayak gimana klien mau. Ini untuk peacocknya, jangan lupa di atas vas kasih triplek, biar apa, biar nggak jatuh. Kalau cuma oasis digeletak aja gitu, nanti kalau peacocknya udah makan airnya jadi enteng terus jatuh. Makanya si oasis itu harus di staples pakai raffia ke triplek ke atas vasnya biar nggak jatuh. Tips-tipsnya kayak gitu. Mungkin ada temen punya tips yang lain yang lebih bagus, kita sharing aja di komentar di bawah. Ini untuk vasnya, kalau mau cari link jangan lupa komen juga ya. Beli ke kita juga nggak apa-apa kok, nanti kita pesenin, kita buatin. Nah ini pakai cermin-cermin gitu. Nah ini kita maju ke dekor siraman, udah kelihatan dekor siramannya. Kita beberapa dekor siramannya tuh, nah itu kita ngintip dulu dari jauh. Nah, posisinya di sana untuk pelaminan. Kesiraman, nah udah nampak kan dari sini. Nah ini ada beberapa daun, ada andong besi, ada culam, ada sirih gading atau
Epiprenum aureum. Nah itu contohnya, itu nama Latin ya. Kalau sirih gading tuh yang kayak besar-besar tuh, lebar-lebar, variegata itu sirih gading. Nah itu culam, daun culam. Ini culam nih, kemuning Cina atau pacar Cina. Ini anggreknya latex, lilinya latex. Ini daun simbar ya, kadaka burung hantu. Ini buat di alam memang buat burung hantu, rumah burung hantu, pohon itu kadaka itu, makanya kadaka burung hantu. Nah itu kayak gitu kira-kiranya. Nanti kalau udah jadi kayak apa kita lihat. Nah ini styrofoamnya dimasukin aja ke pilar triplek, tinggal tadi kan letter U masukin ke atas, udah kerusakan di atas, nanti kita cat lagi kalau udah selesai. Kalau bahan yang lebih awet pakai Eva foam ya, atau busa yang kayak buat sendal itu ya, bisa pakai itu buat bikin ukiran. Nah ini untuk pelaminannya udah nampak kelihatan pelaminannya. Nah udah lagi kelihatan. Ini untuk lorong jalannya kayak gini kurang lebih, terus belok ke pintu masuk. Ini untuk foto booth, terus bunga-bunganya disiapin, nanti tinggal maju ke depan ditancap-tancap warna merahnya yang belum naik. Terus ada lagi yang lainnya nanti spot-spotnya, ini masih seputar-seputar pelaminan dulu biar kelihatan. Kita pakai tangganya yang tinggi 2,5 meter, jadi dekor 3,5 meter tuh masih bisa naik sampai atas kalau mau pasang chandelier. Nah jangan lupa ngopi ya, kalau udah capek tuh ngopi dulu biar masang bunga tuh mood. Nah itu tamannya kita pakai papan-papan juga biar menghindari oasis tuh jatuh ke depan. Nah ini untuk proses pemasangan bunga di belakang sofa, kita pakai ada 8 oasis panjang ya, setengah ya, nggak full. Itu tinggal kita mainnya tuh harus sesuai dengan yang ada di desain 3D sketsa. Kalau kita kasih pengajuan ke klien dimensinya sampai berapa, bunganya juga harus segitu. Kalau panjang-panjang kita pasang di tepi buat menjangkau area jauh. Contohnya sebelah kiri ini kita pasang yang panjang dulu biar jangkauannya tuh bener-bener jauh gitu loh, nggak yang kayak cuma bulat aja di tengah gitu kayak helm ditaruh kan, nggak ada komposisi panjang pendeknya. Nah kayak gitu. Ini untuk delphiniumnya murah kok, satunya paling 17.000 di Shopee. Banyak teman-teman, tinggal dibanyakin bunga ini aja buat biar tambah cantik dekornya. Pakai bunga-bunga yang long stem atau tangkai panjang. Nah lanjut lagi untuk pemasangan yang lain, kita pakai bunga apa lagi ya, cari-cari dulu yang lain. Oh diutik-utik dulu, nanti kita cari bunga yang lainnya. Itu yang udah nancep itu ada protea artificial. Ini artificial semua dulu ya, kita kalau orangnya tuh masukin artificial dulu. Sebenarnya daun dulu sih harusnya, cuma ya nggak apa-apa sih, tergantung selera aja, beda orang beda karakter beda step. Enjoynya teman aja ngerakit bunga, mau daun dulu, mau diblok dulu, mau dibagi bunganya dulu, bebas sih. Kita nggak saling ngajarin di sini ya, yang penting saling sharing aja untuk pemasangan bunganya. Nah lanjut lagi cari bunga yang lain. Posisi kurang tepat jadi cabut lagi, nyari yang lain bunganya. Nah ini pakai bunga-bunga yang masih long stem lagi buat menjangkau area jauhnya dulu. Kita pasang di agak yang tepi-tepi dulu buat menjangkau biar larinya tuh ke atas tuh jauh gitu loh, pakai yang long stem. Jadi nggak ketutup, nggak saling nutup antara bunga yang pendek sama bunga yang panjang. Itu punya tempat-tempat sendiri, blockingnya sendiri-sendiri, nggak saling menghalangi pandangan. Terus udah itu kita skip aja ya untuk yang pemasangan ini, kita cari yang lanjutannya lagi. Nah ini tinggal proses kita rapetin bunga-bunganya ya biar oasisnya nggak kelihatan. Ini udah mulai nampak, tinggal blocking aja, mawar merah di sini, hijau di sini, pink di sini, bawah di ini. Cuma dimensinya harus indah juga ya, meskipun acak tapi harus kita pikirkan juga, lari ke sana lari ke sini gitu, itu harus kita kondisikan.
Nah ini untuk dekor tubuhan, ini untuk prosesi siraman. Untuk di pintu masuk itu ada pisang raja 2, terus ada padi, tebu, daun dadap, serap, puring, andong, kayak gitu tuh harus ada di tubuhan. Nanti untuk prosesi siraman kan ada gantung belah KTP ya, kayak tikar gitu untuk dipajang di depan. Nah ini proses penataan bunga untuk di vas. Nanti vasnya dipasang di kanan kiri sofa pelaminan. Kurang lebih kita seperti itu untuk penataan bunganya ya. Kita pakai full color temanya, ada ungu, ada pink, ada putih, ada salem. Kita campur-campur warnanya ya, karena memang requestnya seperti itu. Nah ini masih proses terus pemasangannya. Nah nanti untuk selanjutnya kita tinggal lihat dekornya. Ini dia dekornya udah mulai kelihatan, udah mulai rapih ya. Nanti vasnya juga untuk blocking di samping kanan kiri lingkaran yang besar itu. Nanti kita kalau udah bersihin kita naikin vas sofa juga. Terus ini untuk dekor siramannya udah jadi ya. Ini kita pasang melatinya dulu. Melatinya di bokor. Bokor itu kayak gentong ya buat siraman. Ada kendi buat air 7 sumber, ada gunting, ada kendi buat wudhu. Nah untuk selanjutnya nanti kita lihat dari depan ya. Ini untuk untuk bunganya kita pakai mawar, ditabur-tabur ke semua area biar wangi ya. Udah ada serap malam, ada mawar juga wangi. Nah ini plaket TP yang nanti digantung. Terus itu buat dodol dawet besok. Di prosesi siraman itu habis siraman orang tuanya bapak sama ibu jual dawet kayak gitu ya. Dawet itu minuman khas Banyumasan. Ini apalagi nih untuk selanjutnya nanti tinggal lihat melatinya terpasang. Nah ini melatinya udah terpasang di kendi 7 sumber, di bokor, di kendi wudhu juga udah terpasang semua. Ini tampilannya kayak gini kurang lebih, pakai melati fresh ya, melati asli. Nah itu ada koin buat siraman juga, ada bunga 7 rupa juga buat siraman, nanti dicampur ke pokornya ya, ke gentongnya. Nah tampilan dari jauhnya kayak gini. Ini desainnya desain Jawa modern ya, jadi ada ukiran tapi kayak ada gedung-gedungnya juga, motif-motif kotak-kotak gitu. Nah ini kita udah selesai, tapi masih ada yang harus di retouch. Ini dari pintu masuk kita showing yuk, dari pintu masuk dulu, terus kita masuk ke area dekor jalan. Di sini ada gate lagi 2, kemudian ada kotak amplop, welcome sign-nya seperti ini. Ini welcome sign, atas bawah ada bunga, kemudian ada fotonya. Di sini ada 2 foto dengan quotes. Nanti langsung di letter L belok. Nah di sana dekor siraman. Ini ada galeri foto prewedding, terus ada 2 lorong. Lorongnya bunganya bolak-balik ya, 2 sisi, jadi dari muka depan sama muka belakang nanti ada bunganya. Ini untuk foto yang 2-nya ditaruh di sini untuk percantik dekor jalannya. Untuk pikok jalan kita pakai yang warna ungu dan warna mangsi ya, agak kebiruan. Fase kita pakai 4, terus dekor akadnya seperti ini. Untuk area akad lebarnya 3,5 meter kali 2,5 meter. Nah, untuk di mejanya kita pakai kain renda warna gold, warna sempen. Nah kayak gini udah selesai. Di kaki-kaki sofa juga kita kasih bunga. Nah ini tamannya antara perpaduan bunga pikok putih, pikok ungu, terus ini mejanya tampilannya kayak gini. Nah ini dekor siramannya udah selesai semua ya. Semoga videonya bermanfaat. Mungkin belum secara detail banget, tapi semoga dengan kita udah proses dari awal sampai akhir, kerja keras kita dari merekam dari awal pasang sampai udah hasil akhir seperti ini bisa ikut memotivasi teman-teman buat ayo kita belajar bareng-bareng buat usaha dekor kita jadi semakin berkembang. Nah kita saling support dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu kita bisa bersilaturahmi. Silahkan follow IG Kia Kayu Decoration, Kia Kayu Production. Untuk YouTube-nya ada di Kia Kayu Production. Nah sekian, terima kasih. Semoga berkah buat kalian semua. Ini tampilannya dari samping seperti ini.
kita maju lagi ke depan. Lihat dari sini. Nah, itu untuk pelaminannya. Meskipun di tenda masih tetap terlihat kayak di gedung ya. Insya Allah dengan dekor-dekor yang all out seperti ini bisa bikin pengantin itu ikut senang buat melaksanakan prosesi akad sampai resepsinya. Kita pengerjaan ini sampai lembur-lembur ya, sampai pagi, sampai besoknya lanjut lagi. Udah selesai semua, dari foto booth, siraman, dekor pintu masuk, dekor jalan, dekor akad, dekor pelaminan, sama dekor entertain. Udah selesai semua. Ini preview dari deket untuk bunga-bunga di pelaminannya. Kita pakai mix bunga asli dan artificial premium. Contoh-contoh bunganya seperti ini. Kalau minta ada yang cari linknya silahkan kontak-kontak langsung di DM di IG kita belajar bareng, atau komen di bawah channel YouTube kita ya. Di video ini kita sharing bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.